Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendeskripsikan sebuah aksi nyata modul 2.3 yaitu supervisi akademik. Nah, ada 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu yang pertama praobservasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Kali ini saya akan masuki tahap yang pertama, yaitu praobservasi dengan rekan sejawat saya dalam satu sekolah, yaitu Pak Walidin. Walidin sehat, Walidin? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ya mengganggu waktunya Pak Walidin. Kali ini saya akan berbincang-bincang sebentar Pak Walidin mengenai pembelajaran, yaitu supervisi akademik, Pak. Supervisi akademik itu ada 3 tahapan, Pak. Yang pertama praobservasi, yang terdiri dari perencanaan pembuatan RPP yang akan diadakan oleh Pak Walidin nanti. Kemudian nanti ada observasi, Pak. Saya melihat atau meninjau pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Walidin. Kemudian yang ketiganya pasca observasi. Kita lakukan refleksi setelah pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Walidin, ya, Pak. Baik, Pak. Ya, mohon izin, Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, Pak, mengenai kegiatan sebelum pembelajaran, Pak. Yang pertama, Pak Walidin mengajar di kelas berapa, Pak? Yang kebetulan sekarang mengajar di kelas 5. Kelas 5. Kelas 5 yang ingin Pak Walidin ajarkan, kompetensi dasar dan indikatornya apa saja, Pak? Kompetensi dasar yang ingin diajarkan oleh saya di sini mengurutkan sebuah peristiwa dari teks fiksi dan itu yang kompetensi dasar dari pengetahuannya. Siswa itu bisa menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Sebetulnya sih ini kalau yang dari kompetensi dasar dari yang aktivitas sebenarnya kan banyak unsur interesting dan interesting. Cuma karena saya ini mempersempit waktu pembelajaran, jadi cukup mengambil salah satu dari unsur interestingnya, yaitu latar cerita yang ada teks fiksi atau Fokusnya di latar, ya, Pak? Fokusnya di latar ceritanya berarti, ya, Pak. Nah, kemudian yang kedua, Pak, metode yang Pak Walidin akan digunakan dalam pembelajaran yang Pak Walidin akan diajarkan apa ini, Pak? Metode ini, Pak? Metode yang digunakan di sini saya menggunakan yaitu metode pertama dan pakai unjuk kerja, terus pakai demonstrasi kelompok, Demonstrasi dan bermain peran, ya, Pak? ya. Bermain peran. Oke. Jadi yang saya tangkap tadi, metode yang akan dilakukan atau diajarkan nanti Pak Walidin menggunakan metode ceramah, unjuk kerja, demonstrasi, dan bermain peran, Pak, ya. Nah, tujuan pembelajaran ini, Pak, sekarang, Pak. Tujuan pembelajaran apa, Pak? Fokus pada tujuan pembelajaran itu, Pak. Tujuan pembelajarannya di sini yang pertama, satu, murid dapat menguraikan peristiwa secara utuh. Yang keduanya, siswa dapat menyajikan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh seorang dan berulang. Itu kan ada beberapa tokoh, jadi anak-anak itu diberikan kebebasan mungkin memilih salah satu tokohnya, itu baik semua berulang atau misalnya kata-kata. Berarti dalam peran tersebut ya nantinya, Pak, ya, dalam permainan peran itu, ya. Nah, dengan tujuan pembelajaran yang tadi Pak Walidin sebutkan, menggunakan metode ceramah, unjuk kerja, demonstrasi, dan bermain peran,
Nah, Pak Walidin mengapa nih menggunakan, alasannya apa menggunakan metode yang tadi Bapak Walidin disebutkan? Ya, kalau misalkan ceramah itu tujuannya saya bisa mengarahkan pembelajaran dengan baik sesuai dengan kepercayaan kita. Kalau yang bermain peran mau mencari atau menggali sesuatu setelah mengamati mungkin dia memilih karakter dalam kelompoknya dari dia ayatnya Ya. Berarti tadi bermain peran itu fungsinya dalam materi Pak Walidin bermain teks fiksi dan non fiksi ada keterkaitan ya Pak ya? Ada keterkaitan dengan memilih metode yang bermain peran tersebut ya Pak. Kemudian Pak, alat dan bahan atau sumber belajar apakah yang Pak Walidin siapkan? Kemudian alasannya kenapa Pak? kalau alat medianya di sini ada proyektor, ada laptop, ada sistem. Sumber belajarnya itu buku guru tema 8 kelas 5 dan buku siswa tema 8 kelas 5. Apa sih saya memilih media dan sumber belajarnya ini? Yang pertama pasti relevan. Dan yang kedua dari media kenapa menggunakan berbasis IT dengan cara menggunakan video pembelajaran. Mungkin dengan cara ini sesuai dengan pemetaan hasil belajar bisa meningkatkan siswa lebih baik dalam kalau misalkan audio dan visual. Jadi melalui audio dan visual diharapkan siswa dapat menangkap ya Pak ya, inti dari pembelajaran tersebut. Ya intinya sih supaya lebih bermakna saja. Berarti menggunakan teknologi ya Pak ya, diterapkan dalam pembelajaran teknologi. Sangat bagus sekali Pak, teknologi diterapkan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Nah kemudian Pak, tahapannya nih Pak, tahapan pembelajaran yang akan dilakukan Pak Walidin seperti apa Pak? Dari mulai kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir, bisa digambarkan sedikit Pak? Ya, kebetulan saya di sini kan mengambil metode untuk dimasukkan metode diferensiasi kan, pembelajaran diferensiasi, pertama itu di awal secara umum mempersiapkan belajar. Jadi saya diberikan informasi setelah Quran ditanyakan bagaimana keadaannya, saya memberikan informasi itu sebagai dasar-dasar emosi dalam belajar. Di sini juga kaitannya bisa dengan yang adalah konten dari awal, materinya diberikan di awal sebagai pemantik. Di tengah di pembelajaran intinya di situ saya memberikan sedikit ilustrasi atau simulasi dari dua orang siswa supaya memberikan contoh teman-teman secara langsung gimana secara sosialnya dua teman yang maju itu bisa memberikan contoh kerjasama bermain peran. Dan yang keduanya itu memberikan bagaimana fondasi emosi yang baik. Karena dalam satu cerita semut dan beruang ini kan ada tokoh yang antagonis dan protagonis. Jadi anak-anak itu bisa memilih mana sih yang baik untuk secara emosional, mana sih yang baik diterapkan untuk diri kita sendiri, bukan kami, bukan guru yang mengatakan dengan contoh di depan kita sendiri. Teman-temannya kok teman saya sudah mulai mempraktekkan seperti itu, ini seperti itu. Nanti di akhir saya menerima umpan balik dari siswa apa
yang dirasakan oleh siswa, bagaimana kesimpulan siswa yang sudah diberikan materi. Terima kasih Pak. Tahapan-tahapan yang sangat terstruktur ya Pak, yang awal disiapkan untuk nanti diajarkan kepada muridnya. Kemudian Pak, adakah materi yang sulit Pak, yang dianggap sulit bagi siswa yang Pak Walidin akan ajarkan itu Pak? Menurut siswa itu materinya sulit, ada nggak Pak? Ada Pak. Jadi kalau dari segi materi kemungkinan besar tidak sulit. Tetapi untuk mencapai tujuan pembelajarannya yang bagi saya itu jujur dari saya pribadi juga baru kurang lebih 1 tahun tentang pembelajaran diferensiasi yang ada kompetensi sosial emosional. Jadi ini juga baru mencoba dalam tahun ini. Kesulitannya adalah mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Kadang saya keliru tujuan pembelajaran apa dimaksudkan sosial emosional, karena satu yang paling saya ingat itu kalau berdifferensiasi kan ada 3 itu, salah satunya produk itu mikir saya dulu produk itu mikir saya itu produk ya yang dihasilkan oleh belajar untuk fisik. Tetapi setelah belajar lagi, oh ternyata produk itu bukan sekedar hasil yang berkompetisi saja. Dengan anak prosentasenya 50% lebih sudah mengerti apa materi yang disampaikan, itu salah satu produk. Nah, di sini pertanyaannya kalau ukurnya bagaimana, ya kita memberikan evaluasi, ya bukan evaluasi. Kalau ukurnya memberikan sebuah materi latihan atau soal-soal latihan yang sudah kita berikan kepada mereka. Kalau ukurnya Strateginya Pak, strategi yang Pak Walidin siapkan untuk mengatasi kesulitan dari Pak Walidin hadapi, seperti apa strateginya? Untuk menghadapi kesulitan itu yang pertama saya mempersiapkan apa yang saya tidak pahami, saya belajar. Oke. Dan yang kedua dari sisi siswanya itu saya harus lebih mempersiapkan siswa untuk mempelajari, untuk bisa belajarnya, bisa belajar yang diberikan, bagaimana menyebabkan siswa bisa bertanya ketika ada pembelajaran. Suasana kelas itu jadi agak mentok. Ya, mempersiapkan siswa itu Pak ya, berarti ya. Dari mulai siswa itu sebelum belajar itu harus siap dulu ya Pak. Ya. Yang utama itu gurunya dulu. Berarti gurunya dulu, kemudian kita persiapkan apa-apa yang siswa butuhkan Pak ya. Iya. Nah, dari sekian lama obrolan kita Pak dalam tahapan pra observasi, kira-kira kapan Pak akan dilaksanakan pembelajarannya Pak? Kebetulan ini kan salah satu materi dari bahasa Indonesia. Kebetulan jadwalnya itu di hari Jumat besok. Ya, insya Allah RPP ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang tertulis di sini, dan tujuan pembelajaran yang kita sampaikan sama yang menjadi susahnya itu adalah salah satunya saya itu tidak produk. Dan sekarang ternyata produk itu bukan sekedar kompetisi saja, tapi salah satu bisa tercapai tujuan pembelajaran itu Berarti yang Pak Walidin akan mempraktekkannya seperti yang sudah Pak Walidin buat ini hari Jumat ya Pak, besok Pak ya? Iya. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan Pak Walidin lakukan bisa berjalan dengan lancar, dan tujuan pembelajaran yang Pak Walidin harapkan itu bisa terlaksana dan tersampaikan kepada siswanya dengan baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi nanti di esok hari Pak, di observasi, kemudian nanti ada
pasca observasi kita lakukan refleksi setelah pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Walidi. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku? Sehat? Ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran siang hari ini, di mana kita akan belajar tentang teks fiksi dan non fiksi. Ya. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks fiksi dan non fiksi. Nah, di mana tujuan pembelajaran ini nanti kalian akan belajar secara berkelompok dengan menguraikan urutan peristiwa yang terdapat pada teks non fiksi. Yang kedua, tujuannya adalah menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Semangat untuk belajar hari ini? Ketika Paudin ngomong semangat, jawabannya siap, siap, siap. Ya, semangat untuk belajar hari ini? Oke. Ada yang tidak hadir? Ada, semuanya hadir semua ya. Oke. Ada. Ya. Nah, coba kalian lihat sebelum kita mulai, adakah 10 langkah atau adakah di sekitar kalian ada sampah? Coba ya. Gak ada? Bersih. Ya, oke. Baik. Ya, kalian sudah dibentuk kelompoknya seperti ini. Nanti untuk kegiatan pembelajaran hari ini, kalian yang pertama adalah berkelompok, sudah dibentuk kelompok, ya kan? Ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Yang kedua, nanti kalian akan diajak oleh Paudin menyimak video secara bersama-sama, ya. Nanti setelah video yang sudah dilihat secara bersama-sama, Paudin akan membagikan lembar kerja kelompok, ya. Akan membagikan lembar kerja kelompok. Nanti kalian secara bersama-sama didiskusikan dengan video yang sudah kalian upload tadi, ya. Iya, di sini. Ya. Cukup jelas ya? Cukup jelas? Sebelum kita memulai pembelajaran, kan kalian habis beraktivitas nih, ya kan? Setelah istirahat, pasti ada minum es segala macam. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita coba untuk menenangkan diri dulu. Terlebih dahulu, ya. Kalian duduk yang siap, konsentrasi, ya. Tarik nafas dari hidung perlahan, yang dalam, keluarkan dari mulut, pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Rasakan bagian mana yang paling capek supaya dibikin tenang. Tarik lagi nafasnya dalam-dalam, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Tenangkan diri. Tarik nafas lagi 1 kali lagi. Keluarkan dari mulut pelan-pelan. Ya, sudah tenang? Sudah. Ya. Oke. Untuk memulai pembelajaran supaya lebih semangat, bagaimana kalau kita tepuk semangat? Ya. Oke, tepuk semangat. Sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Baik,
stop ya, supaya kalian bisa mulai belajar dengan tenang, dilanjut dengan tetap semangat. Sekarang kita akan memulai pembelajaran. Yang kegiatan pertamanya, kalian semua kelompok ya, semua anggota kelompok menyaksikan dan menyimak video yang akan ditayangan tentang cerita semut dan buah ya. Sudah siap? Ya. Sudah siap? Ya. Sudah siap. Ya. Ketika Kodok ngomong konsentrasi, kalian jawab siap 2 kali. Konsentrasi. Siap. Siap. Ya. Ada suatu hari kamu tidak terlalu banyak mengambil air berhenti atau bercakap. Namun duluan, semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Berry. Ia melangkah ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Berry mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, "Tak ada gunanya sembunyi, aku bisa menemukanmu." Semut hitam berteriak dari arah belakang Berry. Sangat sulit sekali. Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali. Bahkan masih cukup untuk 1000 rusa. Dengar kataku. Kalian sudah melihat dan menyaksikan video yang tadi ditayangkan dan disaksikan secara bersama-sama. Video tentang apa kan tadi? Buah dan semut. Ya, sudah disimak ya ceritanya ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Bagaimana kalau kita langsung berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing? Mau? Semangat? Siap? Siap. Oke, kalau seperti itu. Baik. Oke, peraturannya adalah kita bikin kesepakatan ya. Ada yang mau memberikan kesepakatan? Maksudnya gini, kalau kesepakatan itu, Pak, saya ingin ketika sudah selesai yang maju kelompok saya dulu, atau nanti pakainya kelompok yang majunya pakainya Hupipa aja, itu apa bagaimana? Hupipa aja, ya oke. Jadi nanti kalian diskusi kelompok dulu, ketika sudah selesai semua untuk maju ke depannya pakainya Hupipa aja dulu, gitu. Nanti yang menang berarti terserah mau untuk kelompok mana yang untuk maju duluan, seperti itu. Ya, seperti itu. Nanti ketika sudah selesai, berikan tanggapan atas presentasi dari kelompok A. Ya, siapapun boleh memberikan tanggapan. Ya, silakan. 1. Maju. 2. Beruang. Serakah. Jahat. Pelit. Pendiam. Semut baik. Sabar. Hati. Kelinci baik. Menolong. Tikus baik hati. Rendah hati. Menolong. Tupai. Pengertian baik. Semut-semut yang mengambil air dilarang oleh beruang oleh semut lain datang ke sarang bertemu dengan kelinci. Tupai dan tikus lalu beruang terjebak dalam jebakan semut. 4. Di hutan. 5. Saling
berbagi. Ya, kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, siapa namanya Lintang? Kasih tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Lintang. Ya, ada yang mau silakan boleh sini dulu saya jangan duduk. Silakan boleh bertanya, boleh diberikan tanggapannya, boleh bertanya, boleh memberikan pendapat tentang teks fiksi dan teks non fiksi. Apakah itu teks fiksi? Teks fiksi adalah teks yang berupa fakta, peristiwa yang nyata. Kalau misalkan teks fiksi, non fiksi itu berupa dongeng, cerita karangan. Ya, kalau cerita fiksi atau teks fiksi, ya itu adanya tentang berita peristiwa yang nyata seperti berita tentang bencana alam. Selain bencana alam, apalagi kebakaran, ya, kebakaran dan lain sebagainya. Kalau cerita teks fiksi itu tentang dongeng, si kancil dan si buaya, ya, terus pokoknya tentang dongeng kayak sinetron itu termaksudnya nyata apa karangan? Karangan. Berarti ceritanya fiksi atau non fiksi? Cerita teks fiksi atau non fiksi? Kalau teks fiksi itu ceritanya karangan. Kalau non fiksi itu ceritanya nyata, ada faktanya. Jadi kalau sinetron termasuknya cerita fiksi apa non fiksi? Fiksi. Fiksi. Kalau berita ceritanya fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Bisa dipahami ya? Nah, kalau cerita tentang ruang dan semut itu cerita fiksi apa non fiksi? Non fiksi ya benar. Betul Pak Tame, oke. Tangan dulu buat semuanya. Ya, nanti Podi meminta, ya nanti Podi meminta kalian coba kalian tuliskan jadwal atau kegiatan kalian dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ya, peristiwa itu kan peristiwa sehari-hari kalian yang dilalui di rumah. Ya, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi kalian coba tulis dalam buku. Ya kan, misalkan bangun tidur jam 7 atau jam 5, kan? Terus mandi jam berapa, gitu, habis mandi apa, sampai dengan dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ya, bisa dipahami? Bisa? Bisa itu tugas kalian di rumah. Selanjutnya adalah tadi dalam video gua ada kita rebutan air antara semut dengan buah. Nah, maka apakah rebutan itu sesuatu hal yang baik? Apakah rebutan itu sesuatu hal yang baik? Apakah rebutan itu sesuatu hal yang baik? Maka kita harus saling berbagi. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Ya, alhamdulillah berakhir sudah pembelajaran hari ini. Ya, kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita bagaimana tutup dengan tetap semangat? Mau? Mau. Oke. Ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita bertemu kembali besok dengan keadaan sehat walafiat. Selesai sudah rangkaian acara pembelajaran hari ini. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mau kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waliudin, kemudian Pak Agus izin melaksanakan pasca observasi setelah kita kemarin Pak waktu tanggal 6 kita kan melakukan praobservasi ya Pak, wawancara sebelum pembelajaran.
Kemudian di tanggal 8 Mei kita melakukan observasi pembelajaran di kelas Paulidin di kelas 5 ya waktu itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana kesan dan perasaan Pak Paulidin setelah menyajikan pembelajaran kemarin, Pak? Yang pasti sangat menyenangkan, terus itu merupakan hal baru yang harus terus dikembangkan, diterapkan secara berkelanjutan. Jadi kesannya itu sangat menyenangkan ya Pak ya? Iya. Karena hal baru untuk kelas tersebut ya Pak ya? Iya. Nah kemudian apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan Pak? Kalau proses pembelajarannya sudah secara garis besar sudah, cuma ada beberapa titik yang belum tercapai. Ini kan berdiferensiasi. Jadi saya pelajari kembali diferensiasi itu bagaimana caranya kita memberikan pembelajaran dengan metode sesuai dengan kebutuhan siswa yang berbeda. Ini saya hanya dua yang bisa tercapai, dari diskusi dan praktek. Dan berarti ada dua tujuan pembelajaran kan kemarin Pak? Iya. Melalui peristiwa, mengurutkan peristiwa ya Pak, mengurutkan peristiwa dan menjelaskan alur dari watak tokoh tersebut ya, Iya. tokoh-tokoh si cerita tersebut. Nah, kemudian coba bisa dijelaskan Pak atau diceritakan hal-hal yang Bapak rasakan, apakah ada hal-hal yang sudah memuaskan dan hal apa saja yang masih belum memuaskan? Ya, berdasarkan hasil refleksi pembelajaran dari saya sebagai pendidik dan peserta didik. Kalau dari peserta didik itu mengharapkan waktunya lebih diperpanjang karena cukup menyenangkan. Karena pembelajarannya di sini kan variatif, dari adanya media video, audio visualnya juga ada, prakteknya juga ada, bagaimana cara siswa memecahkan permasalahan untuk menganalisis karakter tokohnya, menunjukkan peristiwa itu bagaimana. Berarti pembelajaran menggunakan video itu sudah pernah dilaksanakan sebelumnya atau belum? Sebelumnya pernah, cuman kurang bermakna. Berarti kurang dikemas ya Pak? Iya. Dikemas seperti sekarang ya, seperti kemarin yang Pak Walidin praktekkan ya. Iya. Nah, bagaimana perkiraan Pak Walidin mengenai tercapaian potensi siswa pada pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin? Ada peningkatan yang dulu hanya mencapai 25%, sekarang sudah meningkat sampai 60%. Peningkatan dari hasil pembelajarannya meningkat ya Pak? Iya. Dari sebelumnya Pak Walidin menggunakan video tersebut ada 25%, hanya 20%, yang sekarang sudah 60%, sudah mencapai KKM. Iya. Nah, selanjutnya Pak, apa yang menjadi kesulitan pada murid pada pembelajaran kemarin? Si murid tersebut, apakah ada kesulitan dari pembelajaran kemarin? Dari segi muridnya? Kalau dari segi muridnya ada Pak, banyak. Pertama, masalah kesiapan pembelajaran siswa. Jadi memang walaupun sebelumnya sudah menerapkan ada media pembelajaran berupa video, memang sudah ada, tapi pada saat itu mungkin hal yang lebih baru bagi siswa. Jadi cenderung kesiapan belajarnya itu mengenal teknologinya saja. Jadi alat-alat yang digunakan itu menanyakan apa, tanpa mempelajari lebih dalam bahwa nanti materi pembelajaran yang mau disampaikan itu apa, belum bisa ya. Jadi intinya sih menyiapkan siswa untuk siap belajarnya lebih sulit. Itu dari segi muridnya. Kan dari Bapak sendiri, adakah kesulitan mengenai persiapan Pak untuk praktek pembelajaran kemarin? Ada Pak. Yang pertama, kalau misalkan sesuai dengan prinsipnya, pembelajaran berdiferensiasi itu kan harus melakukan asesmen diagnostik. Bagaimana caranya dari hasil asesmen tersebut kita memetakan kebutuhan peserta. Kebetulan di situ waktu saya mencoba untuk mempraktekkan secara langsung, saya lupa Pak. Jadi kesulitannya adalah memetakan kebutuhan peserta. Jadi kebutuhan peserta didiknya belum maksimal ya Pak? Belum maksimal. Nah, artinya ketika Pak Walidin melakukan pembelajaran sebelumnya harus dipetakan dulu kebutuhannya, kebutuhan siswanya seperti apa.
hal-hal yang menarik untuk siswa dipetakan. Apakah ada yang sukanya menonton, ada yang sukanya pembelajarannya di luar kelas, gitu Iya. ya, katakan seperti itu. Nah kemudian Pak, yang pertanyaan terakhir dari saya Pak, rencana ke depan, apakah rencana ke depan hal apa yang masih perlu ditingkatkan untuk proses pembelajaran Pak Wahyudin di kelas? Ya, kalau rencana ke depan yang akan ditingkatkan, satu dari perencanaan Pak. Perencanaan ini harus lebih matang. Artinya bagaimana memetakan kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil dari asesmen diagnostik. Dari itu saya olah gitu kan, dikelompokkan berdasarkan jenis kebutuhannya. Contoh misalkan ada yang senang audio visual, ada yang senang visualnya ada yang senang dari diskusinya, ada yang senang dari pemecahan masalah. Saya kelompokkan dulu. Setelah mengelompokkan itu, saya mengambil materi apa yang disampaikan. Terus di bagian penyusunan pembelajaran, perangkat pembelajarannya saya menyusun RPP berdasarkan format yang sudah disediakan, banyak gitu kan, yang sudah sinyal. Artinya ketika pembelajaran sebelum dimulai, kalau ini perangkat pembelajarannya harus disiapkan dulu ya. Iya, persiapan lebih matang. Di LKPD-nya, media pembelajarannya, nah, kemudian dari hasil nanti Pak Wahyudin itu yang diharapkan Pak Wahyudin itu nanti seperti apa Pak? Pembelajaran seperti apa? Yang bermakna. Jadi bagaimana caranya penyampaian materi atau penyampaian pembelajaran yang ada di dalam kelas itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sini kan ngambil tema keberagaman. Jadi bahwa memberikan kebermaknaan bahwa beragam itu bukan sebuah perbedaan yang harus kita jadikan sebuah kekurangan, tapi bagaimana menjadikan sebuah kelebihan bahwa dengan beragam siswa itu mempunyai karakteristik bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dalam menyelesaikan sesuatu masalah atau sesuatu pembelajaran. Berarti yang akan disiapkan oleh nanti itu memetakan kebutuhan murid dulu ya Pak? Iya. Memetakan kebutuhan murid, kemudian untuk segi perangkat pembelajarannya juga harus diperhatikan dengan maksimal, seperti media yang lebih menarik, kemudian SPJ yang lebih menarik juga ya. Iya. Disiapkan ya Pak. Terima kasih Pak atas sharingnya, mohon maaf merepotkan Pak Wahyudin di kesibukan Pak Wahyudin sebagai guru. Di sini saya hanya sharing saja Pak untuk berbagi ilmu yang saya dapat sebelumnya. Ketika nanti Pak Wahyudin kedepannya akan lebih maksimal lagi dalam pembelajaran Pak Wahyudin di kelas. Mudah-mudahan bermanfaat dari saya Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.